Jadi, kalau memang ikhlas, jangan lagi minta dibalaskan. Ya toh? Tuhanku, aku maafkan dia. Terus diam ditahan. Karena biasanya tolong balesin, gitu kan? Sekarang dihentikan. Berhenti, kalau ikhlas itu begitu. Memberi, kalau ikhlas tidak harapkan terima kasih. Kalau kita kan, kasih. Terus bilang apa? Tuh, berarti enggak ikhlas. Ikhlas, berikan. Good. Berarti kalau gitu, harusnya kalau memaafkan? Artinya kalau memaafkan ya udah gitu. Jadi Ya saya udah. hanya memaafkan, tapi ada unsur biarkan Tuhan membalas, itu lagi sih sebenarnya. Anda meminta atau tidak minta, Tuhan balas nggak? Balas. Balas. Terus kenapa Anda minta? Artinya supaya dia diberi pelajaran lah sama Tuhan. Ya. Kalau itu salah seperti itu. Oh, pasti salah. Iya. Tapi apakah dia akan diberi pelajaran oleh Tuhan karena menyalahi orang? Pasti. Pasti. Terus kenapa Anda minta? Supaya Tuhan ingat. Iya, benar. Tuhan itu nggak pernah lupa. Artinya adalah bentuk komunikasi saya sama Tuhan. Gitu. Jadi minta dibalas. Kurang lebih sih bukan maksud tujuan seperti itu, Pak. Jadi artinya supaya diberikan pelajaran ke depannya, Ya, supaya dia bisa berubah. Good. Apa pelajarannya? Artinya pelajarannya adalah cukup susah sih. Cukup susah, ya disusahin dia. Gini loh ya, saya simpulkan. Kalau sudah memaafkan, memaafkan saja. Banyak orang bilang begini, oke, Tuhan aku serahkan semuanya kepadamu. Tapi kalau bisa, tuh, masih mengatur Tuhan. Tuh, padahal sudah diserahkan semuanya. So, maafkan. Beritahu saya, kalau Tuhan membalas, caranya bagaimana? Kalau Tuhan membalas dia yang menjahati kita tuh mungkin nanti ada lagi orang yang menjahati dia gitu, Pak. Jadi kita senang kalau ada orang Bukan berarti yang senang. menjahati kita, dijahati orang lain. Ini betul, kita memang nggak pernah dewasa. Dengarkan ini ya. Kita kalau membalas seimbang dengan rasa sakit. Kalau Tuhan membalas, ingat Tuhan itu Maha Penyayang. Jadi membalasnya dengan cara yang menjadikan orang ini lebih baik. Kalau kita hanya menyakiti, balasan kita manusia menyakiti. Kalau Tuhan menjadikan dia lebih baik. Ayo, pinter mana membalasnya? Kita atau Tuhan? Tuhan, ya sudah, serahkan saja. Pasti diurus. Ya. Anda, ini tadi Anda tidak mau memperburuk masalah. Good. Ada orang pakai t-shirt ketat, agak doreng-doreng begitu, rambutnya cepak. Gitu. Terus nggak sengaja dia masuk sambil nunjuk, nyenggol kepala kita di warung. Dibalas nggak? Temannya ada 6 di belakang. Dibalas nggak? Itu sebabnya semua orang sebetulnya sabar. Coba Anda duduk. Siapa di sini yang pemarah? Tolong angkat tangan yang pemarah. Anda pemarah Pak ya? Good. Kamera, lihat itu pemarah ya, oke? Anda pemarah. Anda sedang di warung. Terus yang lelaki cepak tadi itu Pak, itu ada 6 temannya dengan sengaja nuangin kopi di paha Anda. Anda marah nggak? Marah. Apa yang Anda lakukan? Lebih banyak Menggerutu, aku rapopo. Sabar nggak jadinya? Sabar. Kenapa? Takut. Berarti sebetulnya setiap orang mampu sabar. Tapi dia berani dan marah kepada orang yang lemah. Seperti suami yang kasar kepada istrinya. Karena istrinya masih sabar. Coba kalau istrinya bilang, pulangkan aku. Gitu. Kepada apartemen orang tuaku. Coba, berarti kalau gitu setiap orang sabar. Tergantung dengan siapa yang dihadapinya. Nah, yang nomor 3 ini smart. Karena membalas akan memperburuk masalah. Ya toh? Sekarang, Ya. orang kecil melukai kita, dibalas nggak? Tidak. Anak kecil datang jalan bawa palu. Terus jempol kita dipukul, tok. Kita ambil nggak palunya? Tik gitu. Ayo. Iya, dia kecil, bapaknya. Lihat tuh.
Berarti sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Anda semua benar memilih untuk tidak membalas, untuk bersabar. Hanya konsep mengapa kita lebih baik bersabar tidak sama pada setiap orang. Kalau Anda bertuhan, ikhlas berserah, Anda melihat sekarang itu perilaku bukan perilaku manusia. Segala sesuatu perilaku Tuhan. Karena diizinkan oleh Tuhan. Ya. Itu diizinkan Tuhan, toh? Good. Nah, diizinkan Tuhan. Ada maksudnya? Apa maksudnya? Kayak semacam pelajaran buat dia sih sebenarnya. Semacam pelajaran atau pelajaran? Pelajaran. Good. Pelajaran. Apalagi? Anda dilukai hatinya. Terus? Buat kita lebih sabar. Super, dilukai hati oleh satu orang saja sudah marah, apalagi kalau Anda jadi ketua umum partai. Hah? Coba. Makanya nggak semua orang bisa duduk di jabatan tinggi karena kadang-kadang telinganya tipis. Pemarah, emosional. Nih anak-anak muda ini menunjukkan kedewasaan yang sangat baik. Kita berikan tepuk tangan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, saya ingin bertanya sekarang kepada Anda atau mempersilahkan untuk sahabat super yang hadir di studio yang ingin curhat langsung kepada Pak Mario, berbicara mengenai kedewasaan yang belum tersampai atau belum tercapai. Ada di antara Anda yang ingin curhat? Iya. Silakan, Bapak naik ke atas panggung satu lagi, saya minta. Iya, silakan, Mas. Kita berikan tepuk tangan untuk dua orang yang akan curhat. Kita akan lihat sama-sama seperti apa curhatnya Pak Angga dan juga Pak Sukron Jazila. Betul ya? Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Way. Saya bisa sukses di sini. Saya jauh-jauh ke Jakarta karena prinsip perantau kan Pak. Saya pantang pulang. Kalau sebelum saya sukses mending saya pulang almarhum kan ibarat itu Pak.